Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ruang Ngobrol di Jumat malam ini. Komik Indonesia seperti biasa. Kali ini kita akan membahas Finding Heroes ya. Yes. Komik Indonesia yang kemarin belinya di Peskom. Ada tanda tangannya Ya, Mas. terima kasih Mas Ervan. Ervan Fajar. Komik yang Tapi interiornya kalian teman-teman tuh bisa lihat di Instagramnya Mas Ervan. aku udah familiar sama karya Mas Ervan tuh sejak Manungsa. Yep. Arigata Makaroni sih dulu aku beli yang koloni satu volume. Terus Manungsa. Habis itu yang paling suka Godam Putih Hitam. Karena memang apa ya, superhero ya. Nuansa superhero-nya kental sekali. Nah, terus kemudian ketika Mas Ervan mengumumkan akan mengeluarkan Finding Heroes ini, ya otomatis sudah masuk list auto buy. Yes. Pasti beli, list pasti belinya. Nah, Betul. dan sesuai dugaan, aku termasuk orang yang nggak ngecek, Mas. Yang nggak ngecek yang pas ketika Mas Ervan upload di medsos tuh, aku nggak ngecek. Bukan promo ya, teaser-teasernya. Teasernya aku nggak ngecek, jadi aku pengen beli, pengen baca gitu aja. Ya. Dan ya ketika selesai, dan ini harganya 50.000 by the way. 50.000 teman-teman. Ini kocak sih. Koper belakang. Ya. Koper depan. Kenapa koper ya? Buat lucu-lucuan ya memang. Dan ini berapa halaman ya Mas ya kemarin tuh? Ini sih isinya kalau nggak salah 3 chapter. Sekitar mungkin 60-70 halaman lah. Mungkin. Kalau nggak salah. Mungkin. Nah, 3 chapter. kesan ketika membaca itu adalah beneran finding hero. Iya. Finding beneran bagaimana menjadi seorang hero-nya itu from zero to hero-nya itu kerasa banget ya. 3 chapter betul. Kerasa banget from zero to hero-nya. Ceritanya emang sederhana awalnya ya, bagaimana ada alien dari luar angkasa mewujud ke manusia. Merasuki manusia itu kan template Ultraman ya. Betul. Template Ultraman. Nah, kemudian manusianya kedepannya akan menjadi superhero gitu. Mungkin seperti itu karena sampai di akhir belum kelihatan nih si hero-nya ini akan seperti apa. Kita nggak tahu juga apa mau berapa volume kan, Mas. Mau berapa Fajar volume. nanti. Yang jelas ketika aku ngobrol sama Mas Fajar, aku nanya ini pasti tamat kan? Pasti. Pasti tamat kan, Mas. Dan komiknya gila, laku banget di Peskom. Iya, karena kualitas namanya udah maksudnya ada. ya Mas Ervan Fajar padanannya dengan kualitas art yang wah, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lah. Maksudku di Indonesia dan di luar negeri pun pasti udah tahu lah, teman-teman juga kalau ngecek Instagramnya Mas Ervan tuh udah wow sih secara art, wow. Dan apa ya, kalau aku yang aku selalu suka dari Mas Ervan itu kan nuansa humanisme. betul. Bagaimana itu tertuang di Manungsa dan di Godam Putih Hitam. Godam Putih Hitam itu tertuang di dua komik itu. Ketika Finding Hero aku berekspektasi untuk mendapatkan hal serupa, iya dapat. Nah, ini yang aku kan dengerin podcastnya Mas Safi ya di podcast Komik Indo gitu, dan tiga konten itu tentang Mas Ervan Fajar, maksudnya ngobrol konten sama sendiri ya? 3 konten sendiri itu. Mas Ervan memang bilang bahwa garis benang merahnya atau garis besarnya karya-karyanya Mas Ervan itu adalah secara cerita berkaitan dengan family lah, ayah anak gitu. Dan ini kan juga sama ini. Dapat ke arah sana dan menyenangkan, ada kehangatan yang kita dapat meskipun si hero-nya ini benar-benar belum dapat apa-apa ya kita. Tapi itu ada bonding yang volume 1 itu cuman light grand walk aja sih, masih belum gimana gitu. Betul. Cuman sebagai sebuah cerita dia solid karena adegan aksinya ada duluan lewat alien lawan alien itu. Pertarungan kosmiknya di bumi. Terus habis itu karakter pendukungnya muncul duluan. Iya, Pak hampir pensiunan polisi. Dan anaknya yang polisi juga. Iya. Kita dapat narasi dari situ. Dalam tanda kutip heroinnya yang bisa dijual nih ceweknya nih. Kan semua superhero tuh harus ada seperti itunya kan. Kita dapat mentornya. Betul. Takinya. Bukan Taki, Pak. Tachibana-san. Iya, Tachibana. Oyaji. Iya. Osan. Pak tua. Osan. Paman. Paman. Habis itu kita dapat hero-nya ini sebagai hero. Itu menarik.
Nah, itu apa ya? Memang template hero ya, yang artinya sama Servan dikemas dengan agak berbeda. Artinya Mas Erwan juga udah khatam betul komposisi dan requirement untuk cerita seperti ini tuh seperti apa gitu, harus gimana maksudnya. Terus tadi dari sudah bilang template kayak Ultraman betul, dan pembaca komik Amrik tuh nggak asing dengan Abinsur, cincin yang dipakai Abinsur untuk nyari Hal Jordan, mirip. Terus kalau kita baca karyanya siapa Walking Dead tuh, Robert Kirkman, itu juga ada tech jaket Ya. yang mirip sekali dengan aliennya jatuh, hampir mati tapi harus menjadi merasuki itu dengan itu dengan wujud referensinya jaket. sangat terlepas dari mana yang diambil Mas Revan, kita nggak ngerti Nggak ya. ngerti. Tapi itu adalah hal yang bisa dikemas dengan banyak penulis. Mas Ervan kemudian mengupgrade, menambahkan bantal dan keset, yaitu ayam dan kucingnya Itu sih. gila, itu aku anjir itu. Jadi Itu jenius sih. secara insting hewaninya tuh bagus gitu. Gila itu. Asik Itu alasan untuk orang bisa suka. Orang suka kucing kan banyak. Dan ayam ada di mana-mana gitu. Dan bagaimana hero itu nanti akan menjadi, perkembangannya akan menjadi sangat liar sekali, karena pada akhirnya ada 4 jiwa yang ada di sana kan. Itu yang nanti kita bisa harapkan dieksplor di volume-volume selanjutnya gitu. Iya. Dan 4 jiwa ini kemungkinan mungkin Mas Ervan nonton Kamen Rider Den-O kali ya. 5 dong. Iya, tapi kan 6 dong. Iya, tapi maksudnya mungkin karena kan gitu. bisa muncul si alien aja bingung nih. Kok yang ini muncul gitu. Jadi ya. Tapi aku ada satu keluhan sih menurutku, karena tapi mungkin Mas Servan punya statement yang ingin disampaikan soal hal ini. Nanti mungkin kita akan tahu juga. Gitu. Bagaimana untuk sebuah komik superhero, kita nggak ngelihat bentuk superhero-nya seperti apa. Hero figurnya Minimal aliennya itu kan kita udah dia datang di awal itu udah berantakan badannya. Kayak ini ya, simbiot. Jadi aku nggak ngerti ini bentuknya seperti apa, karena itu buat penggemar superhero sangat penting. Itu bentuk figur hero-nya seperti apa. Pun kita akan nunggu henshin-nya di akhir juga ternyata belum sampai henshin-nya. Nah, makanya aku merasa apakah Mas Irfan pengen menyampaikan sesuatu soal hero tuh kadang-kadang nggak perlu loh berubah dan lain sebagainya. Yang penting kan nuansa heroismenya terasa gitu. Makanya mungkin judulnya Finding Hero kan. Bagaimana menemukan bagaimana menemukan pahlawan atau bagaimana menjadi pahlawan gitu. Itu sih aku anunya sih Mas, keluhannya cuma satu itu doang sih. Tapi selain itu ini beneran komik yang sangat mudah direkomendasikan ke siapapun ya. Di antara banyaknya kemunculan judul-judul komik Indonesia yang sporadis di mana-mana muncul, terutama di event-event ya. Itu Finding Hero ini menjadi buatku tuh bukan komik superhero biasa. Maksudku kenapa dibilang biasa? Biasanya tuh bukan karena kualitasnya biasa, tapi karena sejenis semua. Kalau misalnya hero tuh ya padanannya kayak superhero Amrik, gitu-gitulah. Ini nyampur sih. Ini bukan. Ini nyampur. Ini nge-mix, nge-blend gitu. Jadi menyenangkan sekali, sementara kita mendapatkan unsur-unsur Indonesianya. Feel Indonesianya kuat sekali. Kalau adegannya mah adegan banyak, kita udah baca banyak adegan seperti ini, tapi feel yang kita dapetin, rasa pun yang dialognya juga enak sekali. Dialognya beneran terasa orang itu ngobrol, itu yang memang kadang susah dilakukan kan oleh untuk suatu karya itu kan, membuat dialog sebagaimana orang ngobrol sesuai settingan. Itu kan agak susah ya kadang-kadang. Mas Servan bisa nih melakukan itu dengan cukup smooth. Ya, aku juga ragunya guyonannya untuk Gen Z kali ya, nggak tahu ya. Kan Pak Detektif hampir pensiun tuh maaf motor apa yang selalu minta maaf. Cuman make sense, karena dia udah memang udah bangkotan ya. Apakah itu adalah perwujudan dari kesadaran Mas Ervan yang kemudian menjadi detektifnya itu? Mungkin ya. Kita tidak tahu Mas Ervan, gitu. Jadi, tapi buat aku kan menyenangkan ya. Iya, aku juga. Untuk orang yang udah berusia cuman kayak aku nggak gitu juga ya. Nggak gitu juga. Karena aku termasuk yang nggak suka jok receh. Belum waktunya mungkin, belum waktunya. Jadi, tapi ketika itu dilemparkan oleh karakter yang sesuai umurnya, itu jadi make sense. Setidaknya jadi nggak apa-apa, nggak mengganggu. Setidaknya. Pun
apa namanya apa istilahnya tuh, anaknya pun juga Nggak sebel, relate. sebel. Kamu Nggak ngapain relate. sih, Apa sih? bapak? Kok tiba-tiba? Itu kan banter yang cocok ya untuk emang usia segini dan usia segini. Kalau diklaim per joknya dia tuh Sementara si Heru tuh usia segitu. jadi Di bawah lagi. ada Gitu. gap usia yang jauh sekali itu nanti itu Tapi yang Riz, bantal sama keset masa mati, Riz? nggak tahu deh ya, tapi kita lihat nanti. Kan secara jasad, Gini tuh. Iya sih. secara jasad tiga-tiganya tergeletak kan? Ya enggak, kalau si Heru kan di rumah sakit ya, kalau dia manusia. Kalau kucing sama ayam tergeletak mah dikubur balik. Aduh, kasihan banget sih. Ya aku nunggu sih, moga-moga setahun bisa lah sekali minimal gitu itu. Tapi aku harapnya dua kali sih. Iya. Biar maksudnya aku ya pengen cepet baca gitu loh, lanjutan. Dan harganya sangat reasonable, 50.000 itu gila. Kami juga nanti akan berusaha untuk nyari minta Mas Irfan untuk bisa kulakkan di kami kulak ke beliau untuk nanti kami pengen mendistribusikannya juga sih lebih banyak, karena menurutku ini juga salah satu komik yang gampang sekali lagi tadi aku disebut gampang sekali direkomendasikan ke orang. Betul. Tanpa nggak ada tapinya gitu. Minor tipe-tipe itu tolong mungkin diperbaiki di volume selanjutnya. Minor tipe-tipe itu aku agak sensitif soal hal seperti itu. Oke. Itu aja sih paling ya untuk Finding Hero, Mas Irfan. Karya yang sangat layak untuk ditunggu. Karena udah ditunggu Finding Hero kedua, aku ketok palu sangat menanti. Kalau ada tahun depan insya Allah atau mungkin akhir tahun ini. Ini kan maksa ya. Oke. Sampai ketemu lagi di obrolan komik lokal komik Indonesia di Jumat malam berikutnya. Thank you.